Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Nala Nurhaliza asal Bogor. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Nurhaliza. Saya mahasiswa IKI yang sedang KKL di daerah Desa Cipelang Cijeruk, Bogor. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa ada kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, dan kehidupan di alam barzakh dan di alam akhirat. Apakah kehidupan dari 5 periode kehidupan itu sama artinya kehidupan ruhan wa jasadan? Ruh, jasad, keduanya hidup atau hanya ketika di dunia saja? Kehidupan itu dengan menggunakan ruh wa jasadan, ruh dan jasad, ketika orang sudah meninggal, apakah di alam barzakh itu kehidupannya sama dengan di dunia? Kemudian setelah di akhirat, kalau yang di surga dan di neraka itu, apakah kehidupannya itu juga sama dengan kehidupannya seperti kehidupan di dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nala Nurhaliza di Bogor ya. Pak Kiai, pertanyaannya, apakah kemudian dalam 5 fase periode setelah kita nanti dibangkitkan ya, artinya setelah kematian itu tadi yang sempat kita singgung, ruh dan jasad itu tetap akan merasakan kembali atau hidup kembali, ataukah hanya jasadnya saja atau mungkin ruhnya saja, Pak Kiai? Silakan. Ya, baik. Kalau kita lihat sumbernya, bahwa sumber yang sifatnya materi adalah fisik. Ya. Makanan-makanan yang tumbuh dari saripati bumi. Kemudian ada yang metafisik yang namanya ruh. Pada saat ruh belum diketemukan dengan fisik, maka tidak disebut dengan manusia. Kapan seseorang disebut sebagai manusia itu? Setelah 4 bulan dalam kandungan, ya, fayun fahu fihir ruh. Pada saat itu ditiupkan ruh, maka pada saat itu baru disebut manusia. Berarti pada saat periodisasi dia di alam barzakh, kemudian di hari kemudian, dalam hal dia dipertanyakan semua amal ibadahnya itu, ya, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya sama Rasul, ya Rasul, apakah pertanyaan munkar dan nakir itu otakku, kecerdasanku dikembalikan? Itu kan fisik tuh. Maka Rasul mengatakan, naam kadzalik. Iya, seperti itu kembalikan. Kalau begitu aku tidak takut dengan munkar dan nakir. Berarti pada saat pertanyaan munkar dan nakir, manusia dipertemukan lagi antara ruh dengan jasadnya itu tadi. Nah, setelah dia bisa menjawab, maka malaikat munkar dan nakir bilang gini, nam salihan, tidurlah engkau sebagai orang yang soleh. Maka dia pada saat itu dipisahkan lagi. Ruhnya lah yang merasakan kebahagiaan, ruhnya lah yang merasakan penderitaan kalau seandainya dia bukan orang baik. Nanti kata yaumul ba'tsi wan nusur, ketika dia bangkit dari kubur, itu ada hadis mengatakan yub'asul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang dibangkitkan dari kuburnya itu ala ma mata alaih, sesuai waktu dia meninggal. Jadi kalau dia bangkit dari kuburan itu lagi melakukan kedosaan, maka posisi itu yang dia rasakan. Kalau dia lagi berperang, maka dia akan bertakbir. Kalau dia lagi tawaf, talbiyah, maka dia sebut labbaik Allahumma labbaik. Berarti zahiran wa batannya lagi. Begitu juga pada kehidupan setelah kematian, ya, setelah yaumul ba'tsi wan nusur, maka digambarkan kehidupan itu adalah zahiran wa batinan. Walaupun banyak, ya, ada ulama yang mengatakan di sorga itu cuma ruhan saja, ada. Tetapi ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zahiran wa batinan karena alasannya kenikmatannya
dirasakan oleh tubuhnya, dirasakan oleh Indranya. dirinya. Yang disebut dengan manusia itu merasakan kenikmatan atau merasakan penderitaan. Ya, gambaran tentang kulit yang hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi, itu maknanya zahiran wa batinan. Ya, ruhan wa jasadan. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita ke pertanyaan kedua Pak Kiai. Apakah ketika nanti di alam barzah itu pertanyaannya sama dengan yang kita rasakan di kehidupan dunia Pak Kiai? Miniatur akhirat itu. Jadi alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Min waraihim barzatun ila yaumil yub'atsun. Setelah ke manusia wafat itu dia dalam kehidupan barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Dinding pemisah. Hajizun bainal mauti ya wal ba'si. Batas yang membuat terjaganya dia, terlindunginya dia antara setelah kematian di dunia sampai dengan yaumul ba'tsi wan nusur. Nah, dia terproteksi, dia terjaga di lingkungan. Itu namanya bahasa Arabnya itu barzakh. Ya. Nah, di alam barzakh itu kalau dia nanti dia orang baik, maka dia akan merasakan kebaikan miniaturnya. Sehingga di dalam doa itu sering kita dengar ya, ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan ayahku ini seperti taman di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya itu cerobong di antara cerobong-cerobong api neraka. Nah, berarti pada saat itu ya bisa dirasakan ada sebuah kenikmatan dan penderitaan. Hanya saja di luar ketika tanya jawab itu, apakah ruhan wa jasadan atau ruhan pakot, itu perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat. Oke. Ini juga berlaku Pak Kiai untuk di tadi pertanyaan terakhir di surga dan neraka ya tadi. Ya. Apa namanya entitas yang merasakan itu apakah ruh saja atau kemudian jasad dan ruh itu juga? Ruhan wa jasadan. Sebab begini. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa ini hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi bercanda saja, tidak pernah bohong gitu ya. Kan ada seorang nenek tua bertanya kepada Nabi, "A'adkhulul jannah ya Rasulullah?" Ya, apakah aku ini bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la tadkhulul jannatal ajuz. Tidak bisa masuk ke dalam surga ya nenek-nenek gitu. Maka nenek itu menangis karena dia memang sudah tua gitu. Tetapi yang dimaksud Nabi itu ya, Nabi benar walaupun selorong, karena orang yang sudah tua kalau masuk surga itu umurnya dimudahkan. Umurnya itu 33 tahun. Kalau umur 33 tahun itu konotasinya fisik. Bukan maknanya ruh. Kalau ruhnya umurnya dimudahin, karena ruh itu tidak pernah tua. Oh iya, betul. Nah, ada dimensi usia ya di dalam ruh gitu. Ya, jadi kata 33 tahun itu dimensi ruhan, dimensi jasadan. Ya, jadi orang di dalam surga itu merasakan kenikmatan ruhan wa jasadan. Oke. Ini pertanyaan tambahan saya Pak Kiai. Kadang tuh berpikir juga, kalau kita misalnya nanti sudah meninggal gitu ya, kita Allah tempatkan kita di alam barzah, apakah kita juga masih bisa mengenali misalnya anggota keluarga kita yang mungkin ya sama-sama sudah nggak ada kan Pak Kiai dalam bahasan ini ya, sama-sama sudah ada di alam yang berbeda. Apakah interaksinya itu juga akan sama ya dengan kehidupan dunia? Atau kita mungkin sama sekali tidak bertemu dengan keluarga kita misalnya, atau seperti apa Pak Kiai? Ya, penjelasan itu? Banyak ya banyak hadis yang menjelaskan tentang pola kehidupan mereka di alam barzah itu. Yang pasti bahwa mereka itu apabila mendapatkan doa dari anaknya yang soleh dan solehah, maka mereka itu bergembira. Hanya bedanya dunia ini namanya darul amal. Darul amal ya. Alam barzah itu darul jaza. Ya, negeri pembalasan.
Kalau anaknya itu ya mensodakokan, karena perintah Nabi, ya Ali tasodak ala mautakum, kau bersodako untuk keluargamu yang sudah meninggal. Anaknya bikinkan masjid, bikinkan panti jompo, bikinkan pesantren untuk dihadiahkan ke mamanya. Kalau pada saat itu diberitahukan dan disampaikan pahala dari kebaikan anak itu tadi, maka dia senang. Ketika dia senang berarti dia ingat berapa anaknya, berapa anaknya yang tidak ingat sama dia, berapa anaknya yang ingat sama dia, dia tahu. Hanya dia bukan darul amal, sehingga dia tidak bisa membalas kebaikan anaknya. Sehingga ya yang bisa dilakukan oleh orang yang pada darul jaza itu cuma mendoakan supaya ya diberikan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak bisa melakukan apapun juga. Cuma masih terkoneksi dan dia masih ingat dengan keluarganya itu. Jadi masih bisa merasakan misalnya kiriman doa ya, manfaat yang dia rasakan dari mungkin anak keturunannya yang masih hidup tuh masih bisa dirasakan si mayit ini ya gitu ya Pak Kiai. Masih. Masya Allah. Doa, sodako itu mereka merasakan. Jadi kalau misalnya kayak saya yang udah nggak ada orang tua, apa kebaikan apapun yang saya lakukan sekarang demi orang tua ya, mengatasnamakan orang tua tuh orang tua pasti masih bisa merasakan manfaatnya ya Pak Kiai. Pasti bisa. Dan itu kan dalam hadis yang sahih, sodakotin jariyatin, sodako yang dulu dia buat. Ilmin yuntafa'u bih, kalau dia dulu mengajar, ilmunya dipakai sama orang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Dalam hadis lain itu tadi ya saya sebutkan, ya Ali tasodak ala mautakum, sodakoh buat keluargamu yang sudah wafat. Ketika dia dilakukan itu, maka sama saja kita memberikan kado, betul. Memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Insya Allah. Baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini.